Jadi kadang-kadang kan ada orang itu merasa spiritualitasnya tinggi karena sudah makrifat. Padahal begitu kalian merasa spiritualitasmu tinggi, sebenarnya spiritualismu sedang jatuh rendah. Kenapa? Ya karena rasa tinggi itu sebenarnya makom yang paling rendah. Bahkan kamu mengalami kejatuhan drastis. Mungkin mendengarkan kajian kayak gini terus kamu yang merasa makrifat. Level syariat itu. Materi kok begitu, tak senyumin aja. Itu saya sudah melampaui itu lama. Itu rasamu seperti ini. Itu sebenarnya menunjukkan kamu sedang drop banyak. Jadi merasa lebih dari yang lain, merasa over, merasa ya, atau sebaliknya, yang syariat yang menertawakan. Opo pembahasan muter-muter ndak jelas apa gitu. Kok yo langsung saja to the point saja, halal mana haram mana kan selesai. Jadi gaya-gaya seperti ini sebenarnya menunjukkan ya spiritualitas yang mulai jatuh. Yang sering dilupakan oleh para praktisi dalam tanda petik ya, tasawuf itu adalah sumber pokoknya Al-Quran dan hadis. Terlalu banyak porsi fokus pada guru torekotnya, sehingga jatuhnya pasif. Pokoknya apa saja kata guru sudah. Kadang-kadang sampai merasa tidak perlu lagi belajar tafsir, belajar Al-Quran, belajar hadis. Yang penting mengikuti guru saja. Ini diproblematisasi oleh Syekh Dihlawi. Ayolah, iya tasawuf penting. Kita harus belajar tasawuf. Beliau juga punya banyak konsep sufistik yang dalam. Tapi tetap jangan lupakan Al-Quran dan hadis. Ini sumber pokok, sumber mata airnya ada di situ. Dulu para guru torekot juga sebelumnya ngambil dari situ sebenarnya. Jadi tidak boleh kita tidak peduli dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, beliau juga mengkritik kultus yang berlebihan pada para wali. Ini seperti Fazlur Rahman minggu lalu ya. Terus belajar tasawuf hanya mencari karomah, keajaiban. Itu sudah seperti tadi ya, kritiknya sama. Atau mengabaikan ibadah syariat demi ma'rifat. Jadi kadang-kadang kan ada orang itu merasa spiritualitasnya tinggi karena sudah ma'rifat. Padahal begitu kalian merasa spiritualitasmu tinggi, sebenarnya spiritualismu sedang jatuh rendah. Kenapa? Ya karena rasa tinggi itu sebenarnya makom yang paling rendah. Bahkan kamu mengalami kejatuhan drastis. Mungkin mendengarkan kajian kayak gini terus kamu yang merasa makrifat. Level syariat itu. Materi kok begitu, tak senyumin aja. Itu saya sudah melampaui itu lama. Itu rasamu seperti ini. Itu sebenarnya menunjukkan kamu sedang drop banyak. Jadi merasa lebih dari yang lain, merasa over, merasa ya, atau sebaliknya, yang syariat yang menertawakan. Opo pembahasan muter-muter ndak jelas apa gitu. Kok yo langsung saja to the point saja, halal mana haram mana kan selesai. Jadi gaya-gaya seperti ini sebenarnya menunjukkan ya spiritualitas yang mulai jatuh. Makanya ada yang bilang wali kok sadar dirinya wali, itu ujian yang paling berat. Karena kesadaran bahwa aku wali itu kan kesadaran bahwa aku tidak seperti yang lain.
Aku lebih dari yang lain, lebih dekat dengan Allah, lebih itu. Itu kalau tidak benar-benar menjaga hatinya, jatuhnya dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan itu kejatuhan spiritual yang dahsyat. Jadi makanya banyak wali itu yang lebih milih mastur. Mastur itu terhijab saja, biar tidak ada orang tahu. Berat kalau orang lain tahu. Biar saja saya direndah-rendahkan, dianggap tidak level, tidak apa-apa. Karena kalau tahu, berat juga buatku. Wong ngeladeni perasaanku sendiri saja susah, apalagi ngeladeni pujiannya orang, ngeladeni itu luar susah. Nah itu maka yang kedua kata Setilawi, yuk mulai ya kita menghindarkan diri dari terlalu berlebihan. Fokus ke karomah lah, ke ma'rifat lah, dan lain sebagainya. Kata beliau sebenarnya kewalian itu bukan sesuatu yang eksklusif. Kewalian itu anugerahnya Allah. Bukan sesuatu yang bisa kita banggakan capaianku, ndak, anugerahnya Allah saja. Diberikan oleh Allah pada yang memang diridhoi olehnya. Jadi itu bukan capaian kayak kalian belajar terus IP-mu 4, itu bukan itu. Bisa saja orang yang sama sekali tidak terbayangkan tiba-tiba terus dibuka hatinya oleh Allah, dicerahkan, dan terus menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi tidak boleh kalian membanggakan level spiritualmu, apalagi dengan menatap orang lain sambil setengah jijik. Itu level syariat, itu level. Semoga tidak begitu ya. Oke, ya kita memang tidak mungkin begitu, wong memang belum nyampe mana-mana levelnya. Wong ini masih belajar dok. Terus beliau juga menyarankan akalnya dipakai juga lah. Tadi Al-Quran juga jangan dilupakan, akal juga dipakai. Sufi ya tetap harus ngerti ilmu-ilmu syariat, ngerti fikih, ngerti tafsir. Alhamdulillah kalau kapasitasnya tinggi bisa ijtihad, sehingga bisa menyelaraskan antara zikir dan pikir. Terus tasawuf juga harus punya peran untuk membangkitkan umat. Karena ini orang-orang yang istimewa, harusnya ya kontribusinya besar dong untuk masyarakat. Jangan malah lari dari realitas. Para sufi harus jadi obor untuk pembaruan peradaban, untuk zaman yang lebih baik. Dan ini yang beliau inginkan. Bukan berarti tasawuf itu salah. Tapi yang pertama, jangan lupakan sumber primer, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, nalarnya dipakai, akalnya dipakai. Belajar juga ilmu-ilmu yang lain, fikih, tafsir, hadis. Kemudian jangan lari dari dunia. Perhatikan kita bisa memberi apa, berbagi apa pada sekitar kita. Jangan hanya fokus pada karomah dan keajaiban saja. Inilah pembaruan tasawuf yang beliau inginkan. Biar tasawuf itu ya rasional, ya kontributif, dan tidak lepas dari akar agamanya. Jadi ini memasukkan 3 unsur sekaligus, yaitu Al-Quran dan hadis, akal dan kontribusi sosial. Ini kalau sudah bisa itu akan luar biasa, karena tasawuf itu sesuatu yang sebenarnya punya energi yang luar biasa. Nanti minggu depan kita belajar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi. Ini sufi yang pejuang. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi dari Al-Jazair.